Indonesia adalah negara indah dengan kekayaan yang sangat banyak yang belum dimanfaatkan dan digali secara maksimal. Padahal sumber daya alam dan sumber daya manusianya amat melimpah. Namun sumber daya manusia ini belum menyadari potensi dalam diri mereka. Kami adalah anak bangsa dengan ras dan latar belakang yang beragam, tapi mimpi kami satu, mewujudkan Indonesia Jaya. Indonesia tengah mengalami permasalahan di bidang pangan dan energi. Kedua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu disiplin ilmu, yaitu bioteknologi. Akan tetapi, jumlah ahli bioteknologi di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga saya, Effendi Olan Mustafa Kinata Buana, biasa dipanggil Olan, berencana untuk melanjutkan studi di bidang bioteknologi dan menjadi seorang dosen dan akademisi untuk dapat melahirkan output ahli bioteknologi yang lebih banyak, sehingga dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah pangan dan energi tersebut. 69 tahun sudah Indonesia merdeka, namun amanat konstitusi yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum dapat terwujudkan. Saya, Muhammad Fahlan Aulian Eldi, berencana untuk melanjutkan studi ke program Mining Engineering di Australia untuk kemudian mampu membuat kebijakan-kebijakan serta mengatur pengelolaan sumber daya alam di Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh. Indonesia sebagai negara tropis merupakan endemik berbagai penyakit menular. Hal ini masih menjadi penyebab terbesar morbiditas dan mortalitas di Indonesia. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mengontrol dan mencegah penyakit menular. Namun sayangnya, sampai saat ini, ahli di bidang vaksin di Indonesia jumlahnya masih belum memadai. Oleh karena itu, saya, Ari Hardianto, yang bermimpi menjadi pakar dalam perancangan vaksin dan obat, terdorong untuk mengambil bidang ilmu dan informatik atau perancangan vaksin secara komputasi. Penguasaan bidang keahlian ini diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah kesehatan Indonesia dan meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia di bidang teknologi. Indonesia memerlukan dokter dan tenaga kesehatan dalam jumlah yang banyak dan berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan dokter dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai seorang dosen yang mempelajari bidang pendidikan kedokteran, saya Rahmadia Nur Hidayah, bisa dipanggil Rahma, ingin berkontribusi untuk perbaikan pendidikan kedokteran di Indonesia. Saya Marti Palo, Universitas Tujuan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Problem menurut saya yang ada itu pertama masih kurangnya minat belajar di bidang matematika sehingga banyak tingkat kelulusan masih di bawah rata-rata. Yang kedua, kurang kesadaran akan kesehatan lingkungan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, masih banyak koruptor di mana-mana. Yang menjadi solusi yang itu poin pertama dan kedua ini saya akan memulai dari diri saya sendiri dan mengajak semua komunitas, teman-teman, organisasi lainnya untuk membantu membuktikan itu semua dengan mendirikan suatu wadah. Yang poin ketiga, kita harus menjadi pemimpin dari diri sendiri sehingga dapat mengendalikan diri sehingga itu semua dapat diwujudkan dan koruptor tidak ada di mana-mana. Pendidikan dan kesehatan masih menjadi dua isu penting yang patut untuk diperbaiki di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih adanya gap yang sangat mencolok di lingkup universitas di mana jumlah mahasiswa yang berminat di mata kuliah statistik jauh lebih banyak daripada dosen spesialis statistik. Oleh karena itu, saya, Elizabeth Berlingtino, ingin melanjutkan pendidikan S2 di bidang statistik sehingga saya bisa menjadi dosen yang kompeten di bidang statistik sekaligus menjadi peneliti di mana penelitian akan terpusat pada masalah pendidikan dan kesehatan. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus karena nantinya kepada mereka lah masa depan bangsa Indonesia ini dititipkan. Sementara saat ini masih banyak sekali permasalahan yang kita temui di generasi muda khususnya remaja seperti tawuran dan pemakaian obat-obatan terlarang.
Saya Ariesti Kartika atau biasa dipanggil Resti, bercita-cita ingin menjadi psikolog, di mana saya berharap dapat mengembangkan potensi generasi muda, mengarahkan mereka dengan memberikan konseling, training, atau seminar yang bermanfaat bagi mereka. Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan sumber daya, tetapi miskin pengelolaannya. Ini akibat dari sebagian besar kebijakan dari pemerintah kita tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, saya Elkana Goroleba akan jadi policy maker yang mengandalkan partisipasi publik dan pembangunan yang berbasis pada karakteristik dan potensi lokal, sehingga tidak lagi ada kesenjangan antar daerah di seluruh Nusantara ini. Ini bukan retorika belaka. Masalah bangsa Indonesia yang saya lihat sangat memprihatinkan adalah kurangnya pemahaman gagasan berbangsa dan pemahaman makna nilai budaya yang ada. Saya Tafan Muafak menginginkan untuk kuliah jurusan Cognitive Semiotics karena dengan mempelajari pemaknaan tanda-tanda sebagai cerminan budaya secara kognitif, sistem budaya baru yang memajukan akan tercipta. Ketika itu terjadi, maka sayalah duta besar budaya bangsa Indonesia bagi dunia. Saat ini, pasar modal Indonesia didominasi oleh investor asing, khususnya investasi portofolio, yang dapat mengancam stabilitas pasar modal dan keuangan di Indonesia jika para investor asing menarik keluar investasinya atau terjadi capital outflow dari Indonesia. Saya, Yulisa Rebeka, ingin menjadi seorang peneliti di Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan untuk membatasi besarnya investasi para investor asing di pasar modal Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif dan saat ini cenderung melemah, serta kurang meratanya kesejahteraan masyarakat, membuat saya, Putu Poppy Aimi Widiasari, bertanya-tanya apakah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini perlu dievaluasi. Untuk itu, saya ingin berkontribusi sebagai development economist dan mendedikasikan diri saya untuk menganalisis kebijakan, membuat framework baru yang efektif, serta memaksimalkan peran perempuan di perekonomian Indonesia, agar di tahun 2030, kesuksesan Indonesia dapat menjadi role model bagi negara berkembang lainnya. Bentuk pemerintahan Indonesia yang ada pada saat ini dipandang masyarakat sebagai bentuk pemerintahan yang syarat akan KKN. Sebagai seorang auditor eksternal negara di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, saya, Maha Wika Yosaria, cukup dipanggil dengan Wika, akan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN dengan menggunakan kemampuan auditing yang saya miliki sehingga semua bisa terlaksana tanpa adanya KKN. Mengatasi berbagai permasalahan Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan lingkup terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Jika keluarga berkualitas, maka bangsa pasti maju. Maka dari itu, saya Muhammad Lutfi Nur Cahyono atau bisa disapa Lutfi ingin meneruskan studi dengan jurusan Islamic Studies dengan konsentrasi hukum keluarga. Dengan harapan bisa membantu keluarga Indonesia menjadi keluarga-keluarga yang harmonis dan berkualitas, terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Saya prihatin dengan kualitas produk lokal Indonesia yang masih sulit bersaing di pasar global, juga sumber daya manusia yang berlimpah yang seharusnya dapat dioptimalkan. Selain itu, brand-brand lokal yang punya image buruk di pasar lokal dan pasar internasional. Nama saya Lucy Beta dan saya adalah seorang desainer yang ingin meningkatkan nama brand lokal di pasar lokal dan internasional. Saya pun ingin melaksanakan workshop untuk memberikan keterampilan pada sumber daya manusia yang tidak punya keterampilan, anak-anak jalanan, dan disabled people. Saya juga ingin membuka usaha dengan desain orisinil mandiri dengan merek saya sendiri. Saat ini, masyarakat Indonesia masih mengalami kesenjangan informasi, khususnya di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, saya, Alfa Sheffield Dimanaf atau biasa dipanggil Alfa, yang bercita-cita menjadi ahli di bidang telekomunikasi sekaligus pengusaha, bercita-cita untuk berkontribusi bagi Indonesia untuk mengatasi kesenjangan informasi dari Sabang sampai Merauke.
Permasalahan tata ruang di Indonesia terletak pada belum optimalnya kebijakan, terutama saat implementasi rencana, serta belum optimalnya pengelolaan sistem infrastruktur. Oleh karena itu, saya Sarah Soraya Ermuna atau yang bisa dipanggil Ayah, berencana untuk berkontribusi menjadi tenaga pengajar di bidang PWK, yang diharapkan dapat membantu dalam terciptanya ahli planologi di masa pendatang. Serta secara tidak langsung, saya juga dapat memberi input dalam perumusan kebijakan, penelitian, sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Saat ini Indonesia belum memiliki sistem keamanan nasional yang terkomando satu arah. Oleh karenanya, saya, Clarina Andreni yang biasa dipanggil Reni, ingin sekali untuk membantu berkontribusi dalam membentuk sebuah sistem keamanan nasional yang terkomando satu arah sebagai peneliti di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kami mungkin hanyalah sekelompok kecil anak bangsa yang bermimpi besar untuk membangun bumi pertiwi Indonesia dan bercita-cita untuk mencapai Indonesia emas sesuai dengan bakat dan kemampuan kami masing-masing. Tapi kami yakin bersama kita mampu mewujudkannya.